Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Ervan Hadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video kali ini berisi tentang aksi nyata saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Ada dua aksi nyata budaya positif yang akan saya bagikan pada video kali ini. Yang pertama, penerapan proses pembentukan keyakinan kelas, dan yang kedua, membagikan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Berikut adalah dokumentasi proses pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, jadi pada kesempatan ini saya selaku salah satu dari CGP Angkatan 10 akan melakukan pengimbasan dari Bapak Ibu ya, menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan selama 3 bulan melakukan pendidikan di program pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Jadi kegiatan ini bukan hanya seremonial biasa saja Bapak Ibu. Mohon maaf, sebenarnya kalau saya tanya teman-teman yang lain ada juga yang tanda kutip. Tetapi kita di sekolah ini alhamdulillah sepakat untuk tidak melakukan seperti itu. Kita ingin kegiatan ini juga kita lakukan dengan sebenar-benarnya, menyampaikan materi ini juga dengan sebaik-baiknya agar ilmu yang kami dapatkan di CGP itu tidak hanya kami saja yang memiliki, tetapi seluruh Bapak Ibu guru yang di sekolah ini juga mendapatkannya. Itu sebenarnya tujuan dari pengimbasan pada kegiatan pagi hari ini. Nah, materi yang akan kami imbaskan itu terletak pada modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Ada 6 poin Bapak Ibu, tetapi tidak lama saya sampaikan. Ini ya kurang lebih kita akan berada di sini selama 1 jam saja dari 6 poin itu. Ya, kalau lewat dari 1 jam boleh kok diingatkan ya Bapak Ibu. Jadi ada 6 poin nanti. Yang pertama budaya positif itu sendiri, yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Hati-hati Pak Firman ya, kontrol 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Ada 6 poin yang akan coba saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk hadir di tempat ini seutuhnya. Kita tenangkan hati dan pikiran sejenak, berdamai dengan semua beban yang ada ya, untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. 5 detik saja. Oke, sudah Bapak Ibu ya, sudah siap ya? Semoga beban-bebannya hilang. Kan tadi sudah tanda tangan kan? Iya, alhamdulillah. Nah, kita ice breaking dulu. Karena saya orang matematika, jadi ice breakingnya pakai angka. 3 bola dijumlahkan hasilnya 18.
3 jam dinding dijumlahkan hasilnya 9. 3 kipas angin 2 dikalikan kemudian dikurangi 1 kipas angin hasilnya 6. Nah, bagaimana kalau jam dinding dikali bola dikurangi kipas angin? Berapa jawabannya? Pak Adit 3. Jam dinding kali bola dikurangi kipas angin. Ada 4, ada 6, ada 8. Hati-hati lihat operasinya. Jam itu jam kan 2 kali 3. Oke, bagaimana? 4, 8. Bagus. Yang ini jawabannya. Yang tanda tanya itu hasilnya berapa? Jam dinding kali bola dikurangi kipas angin. 5. Oke, kita jawab bersama ya. Kita jawab bersama. 3 bola dijumlahkan hasilnya 18. Berarti 1 bola berapa? 6. Oke, bolanya 6. 3 jam dinding jumlahkan hasilnya 9. Berarti 1 jam dinding berapa? 3. Berarti 6 kali 3 18 sudah ya. Tinggal kipas angin kita cari nih. Nilainya 2. Angka yang sama kipas angin ini berapa? Kipas angin 3. 3 kali 3 9 kurangi 3 6, betul ya? Berarti kipas angin 3. Berarti 18 dikurangi 3. Ya. Jawabannya 15. Mana ada titik-titik? Oh, jam dindingnya. Oh. Tidak. Jadi bendanya yang di satu saja dulu Ibu. Nanti ada lagi ya. Oke, ya. Ice breaking untuk ini. Penyegaran otak dulu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yang materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada disiplin positif, ada budaya positif. Tadi kan judul kita yang utama itu adalah budaya positif. Nah, materi yang pertama yaitu disiplin positif. Tujuan umumnya adalah yang budaya positif. Budaya positif itu tujuannya. Kalau kita berbicara budaya positif, pasti muncul di benak kita budaya negatif. Karena perlawanannya ya, lawan kata dari positif ada negatif. Budaya yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan kebudayaan. Ya, jadi kita tidak mengarah kepada budaya daerah yang ada di lingkungan kita, begawi, nyongkolan, tidak seperti itu. Tapi budaya dalam konteks ini adalah kebiasaan. Kebiasaan baik yang terus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan yang terus dilakukan secara berulang-ulang yang sifatnya positif, nah itulah yang disebut budaya positif. Budaya positif ini akhirnya nanti muaranya adalah budaya positif. Nah, untuk memulai sampai kepada budaya positif itu, maka ada namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif dulu, ya kan? Sebelum ke budaya positif, disiplin positif dulu. Nah, sebelum disiplin positif dulu, dalam lingkup yang lebih kecil lagi ada namanya disiplin kelas. Jadi dimulai dari kelas. Mengawali disiplin di dalam kelas dibentuklah yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas akan ada materinya tersendiri, Bapak Ibu. Sebelum ke keyakinan kelas, ya, ada juga kita sudah sering bahkan sudah pernah melaksanakan namanya kesepakatan kelas. Ada juga peraturan kelas. Nah, ini dia berbeda ya, tidak sama antara peraturan kelas, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nanti akan saya bahas di materi keyakinan kelas.
Jadi disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Siapa Bapak Ibu yang masih sering memberikan hukuman dan hadiah? Kalau kita kan pasti ada yang kalau memberikan hadiah pasti pernah Bapak Ibu ya. Sebenarnya kemarin juga menemukan materi ini saya merasa keberatan bahwa hadiah itu tidak boleh. Ternyata memang hadiah itu tidak boleh. Memang hukuman dan hadiah bisa mendisiplinkan anak, tetapi disiplin yang terbentuk bukan dari diri, bukan dari diri murid. Begitu. Bisa saja anak itu berdisiplin atau melakukan disiplin menaati aturan karena takut dihukum. Bisa saja mereka melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini maksudnya. Jadi sehingga disiplin yang muncul pada diri anak itu tidak berdasarkan hatinya, tidak berasal dari dirinya. Ya. Jadi motivasinya masih eksternal. Nah itu maksudnya disiplin positif yang dimaksudkan dalam materi ini. Sebentar dulu nak ya, nak di luar dulu ya. Oke, berikutnya tujuan disiplin positif. Penerapan disiplin positif adalah untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan di sini itu nilai-nilai yang baik. Yang kalau sekarang sudah tertera pada dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gitu kan ya? Ada mandiri, ada kritis, ada kreatif, ada bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian, nah harapannya, jadi harapan dari disiplin positif ini, melalui disiplin positif diharapkan anak mampu melakukan disiplin diri yang dapat mengontrol diri. Nah, ini kan sudah jelas ya. Jadi disiplinnya berasal dari diri sendiri, sehingga dia mampu untuk mengontrol diri sendiri terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan. Disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, paksaan, pujian, atau hukuman ini termasuk hadiah tadi, itu termasuk dalam tindakan-tindakan yang nanti tetap dapat mendisiplinkan anak, tetapi disiplinnya motivasi eksternal. Karena ada yang diinginkan, begitu maksudnya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan pada anak. Ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan kritis. Itu untuk disiplin positif. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini sudah saya singgung tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal berarti bersumber dari dirinya, motivasi eksternal berarti bersumber dari luar lingkungan, luar dirinya sendiri. Nah itu motivasi. Ada dua jenis tadi. Nah ini ada dalam konteks pendidikan, ini ada tiga yang sering kita lihat, Ibu ya, yang sering kita lihat. Yang pertama, anak itu mau melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin juga ini tidak hanya terjadi di anak-anak, di diri kita juga bisa jadi terjadi seperti itu ya. Kita ingin mau melakukan sesuatu tersebut supaya merasa nyaman atau supaya merasa tidak dihukum. Yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini hadiah tadi. Nah, oleh karena itu mengapa hadiah tadi disebutkan setara dengan hukuman, atau bisa disebut menghukum anak dengan hadiah. Bisa juga disebut seperti itu. Jadi kata hukuman dan hadiah sama-sama dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak muncul dalam diri siswa tersebut. Sehingga untuk nomor 1 dan nomor 2 ini termotivasi ini kita golongkan ke dalam motivasi eksternal ya, karena motivasinya berasal dari luar, yaitu takut mendapatkan hukuman
atau ingin mendapatkan hadiah. Nah, ada yang ketiga, yang paling bawah. Ini adalah motivasi internalnya. Jadi anak-anak itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh misalkan, sebagai contoh di sini memakai helm. Memakai helm saat berkendara motor. Kira-kira itu orang menggunakan helm itu motivasinya apa? Ada dua kan ya? Ada dua kemungkinan ya. Ya, ketika mereka menggunakan helm karena supaya tidak ditilang, maka itu menjadi motivasi eksternal. Tetapi karena kalau mereka menggunakan helm untuk keselamatan, maka itu termasuk motivasi internal. Nah, ini contoh sederhana terkait dengan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya ini keyakinan kelas. Ini materi kita yang ketiga. Ini lingkup paling kecil untuk kita bisa sampai kepada budaya positif. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini nanti bisa diterapkan oleh seluruh Bapak Ibu guru di sekolah ini, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Ya. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada kan peraturan Bapak Ibu ya? Ada peraturan kelas. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Ditulis. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk peraturan. Nah, apa bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas kira-kira? Kalau peraturan eksternal, oke, dari anak itu sendiri, ya, betul ya. Jadi biasanya peraturan kelas ini kan yang buat sekolah atau gurunya. Sudah dibuat, tinggal ditempel saja di kelas dengan harapan anak-anak harus taati itu. Padahal anak-anak tidak meyakini apa sih keuntungan saya menaati itu untuk diri saya. Nah, begitu. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini benar-benar adalah hal-hal yang muncul dari anak-anak itu sendiri. Hari Jumat kemarin saya sudah praktekkan di kelas 10 Boga A. Saya belum mempraktekkan di kelas yang saya ajar karena saya ngajar kelas 12 kemarin Pak. Jadi sudah lulus, jadi belum sempat saya terapkan di sana. Jadi saya terapkan di anak-anak yang akan saya ajar di kelas 11 nanti. Nah, jadi penerapan pembentukan keyakinan kelas ini bagaimana? Jadi penerapan pembentukan keyakinan kelas ini idealnya dibentuk dari peraturan kelas yang sudah ada, dengan mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, ini panduannya seperti itu. Jadi ada misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Ini kan kalimat negatif karena ada kata tidak ada belakangnya. Sehingga itu kita diskusikan dengan peserta didik bagaimana kalimat itu menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan itu salah satu contoh bagaimana merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk teknisnya boleh saja Bapak Ibu membuat sendiri. Tetapi kalau saya kemarin kita siapkan selembar kertas atau kertas yang mudah ditempel, yang post-it misalkan, itu anak-anak kita minta untuk menuliskan apa yang mereka yakini, satu saja. Dari 30 orang itu kita suruh anak-anak itu membuat satu aja yang mereka yakini, yang membuat mereka nyaman atau senang belajar dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu anak-anak akan menempel di papan tulis, ditempel semua. Ini saya menceritakan apa yang sudah saya lakukan beberapa hari kemarin. Sebentar, ini akan ke sana. Jadi setelah anak-anak semua menempel, kita minta satu orang untuk mengelompokkan yang sejenis. Ya, keinginan-keinginan siswa yang sejenis itu
dikelompokkan, dan kemarin sudah berhasil dikelompokkan menjadi 5 kelompok kalimat. Nah, di situ kan redaksinya beda-beda, tetapi maksud yang sama. Itu berdiskusi juga dengan peserta didik. Kalau maksudnya seperti ini, kalimatnya seperti apa? Jadi anak-anak spontan juga menjawab berdasarkan apa yang mereka pahami. Misalkan kemarin mereka ingin ruangannya bersih. Ada yang menuliskan jangan buang sampah di kolong meja. Ada yang menuliskan seperti itu. Ada yang bilang jangan makan di dalam kelas. Nah, ini kan satu jenis ya, yaitu untuk menjaga kebersihan. Nah, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan sendiri. Jagalah kebersihan kelas. Nah, disepakati seperti itu. Ada satu orang yang menulis. Jadi murni anak-anak yang mengerjakan sendiri. Kita hanya mengontrol, memfasilitasi mereka untuk membuat keyakinan masing-masing. Sehingga terbentuklah kemarin itu 5 keyakinan kelas yang mereka harus sepakati karena dibentuk oleh mereka sendiri. Itu untuk keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan beberapa hari yang kemarin. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, ini kan secara universal atau secara menyeluruh oleh anak-anak itu sendiri. Jadi dibuat secara universal, disepakati secara universal. Menurut Gassen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak itu lebih senang mentaati keyakinannya daripada mentaati peraturan. Tentunya juga keyakinan kelas ini tidak hanya kita buat lalu diterapkan seterusnya, tidak. Bisa ditinjau ulang sewaktu-waktu, boleh, misalkan 1 bulan ditinjau ulang. Ada yang keyakinan kelas yang sering tidak ditepati, misalkan boleh ditinjau ulang juga. Tidak mesti keyakinan kelas dibuat dalam 1 semester kemudian tidak pernah ditinjau ulang. Tidak seperti itu. Boleh kok ditinjau ulang kembali. 1 bulankah, 2 bulankah, atau 1 semester. Seperti itu. Ini. Nah, berikutnya di sini ada ketentuan-ketentuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ketentuan yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu apa ya? Abstrak lebih ringkas. Lebih ringkas. Ya. Oh ya. Lebih ringkas daripada sebuah peraturan. Kalau peraturan mungkin banyak sekali kan, ada 10 poin, 90. Tapi kalau keyakinan ini nggak mesti harus banyak, sedikit saja, 3 poin saja atau 2 poin saja tidak masalah. Yang penting itu disepakati, diyakini dan ditaati. Nah, jadi lebih abstrak daripada peraturan. Ini sifatnya lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang dilakukan secara universal oleh anak-anak kita. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, tidak dalam kalimat negatif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, hindari ada kata tidak, jangan. Nah, itu hindari. Jadi semua kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Seperti contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan, berarti dirubah menjadi buanglah sampah pada tong sampah. Kalau pada tempatnya nih, anak-anak kita pinter, buanglah sampah pada tempatnya. Kantong, kolong meja, karena dianggap itu adalah tong sampah. Kan itu tong sampah Pak Guru. Si cekat-cekat beling ya begitu dia. Ya. Yang keempat, sedikit saja biar mudah diingat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dia usah banyak-banyak, 3 saja cukup, 2 boleh juga ya. Kalau 1 mungkin terlalu sedikit ya, 2 atau lebih saja. Kemudian yang kelima, dapat diterapkan di kelas. Ya, ini sedikit dan dapat diterapkan.
Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, maksudnya ya semua guru ya, baik wali kelas maupun bukan wali kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi yang saya katakan, jadi tidak mesti harus 1 tahun selesai baru ditinjau ulang. Ini ketentuan-ketentuan pembuatan keyakinan kelas. Berarti sudah kita masuk ke materi keempat. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini ada 5. Yang pertama kita mulai dari yang tengah. Ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sebagai contoh adalah makan, minum, berkembang biak. Jadi berkembang biak itu ternyata adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Iya, Pak Firman ya? Iya. Kalau tidak melakukan itu sakit. Ya, itu termasuk, karena itu termasuk kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sering kita temukan di anak-anak Bapak Ibu ya, di dalam kelas. Jadi anak-anak itu kadang menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan perhatian dari gurunya, untuk mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Ya, terutama di yang sering terjadi itu kan di anak-anak yang tingkat usia-usia dini ya, di PAUD atau di SD. Tapi kalau di tingkatan sekolah kita ada, tetapi tidak ditampakkan, gitu ya. Seringkali tidak ditampakkan karena mereka mungkin sudah punya rasa malu atau bagaimana. Tetapi pasti itu ada. Untuk mendapatkan kebutuhan dasar rasa kasih sayang itu pasti ada dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar akan penguasaan, kekuasaan. Ini bisa juga ditunjukkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak yang kelahi itu bisa jadi, yang suka kelahi itu bisa jadi mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kekuasaan. Karena biasanya kan anak-anak ini tanda kutip yang sering kelahi ini kan sebagian besar kan tidak mendapatkan kekuasaan akan keberhasilan mereka di dalam kelas. Biasanya kan mereka tidak mendapatkan peringkat, kan gitu ya, nilainya jelek. Jadi di dalam kelas itu mereka tidak merasa diri mereka hebat, tidak merasa diri berkuasa di dalam kelas, sehingga dia lari keluar kelas mengganggu yang lain untuk mendapatkan kekuasaan itu. Jadi anak-anak yang mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka akan kekuasaan itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ini lagi, ketika belajar pun ada anak yang mengganggu temannya, yang kita tanda kutip cap mereka sebagai siswa nakal, gitu kan. Padahal mereka sedang memenuhi kebutuhannya untuk senang, karena mengganggu temannya dianggap sebagai kesenangan, gitu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan dasar untuk bebas juga ada. Ya, di kelas kan sering kita juga melihat anak-anak ketika kita mengajar itu mungkin asik sendiri, main game sendiri, mungkin ada yang tidur, ya, ada yang jalan sendiri, yang bolos, yang mungkin saja itu karena kita tidak memfasilitasi mereka dengan kebebasan. Kebebasan dalam arti kebebasan mereka untuk belajar. Kan anak-anak ini kan punya gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar kinestetik, ada auditory, ada visual.
Nah, mungkin saja pada saat itu kita hanya dengan auditory saja, ceramah saja, sehingga gaya belajar kinestetik dan visual tidak terpenuhi. Anak-anak yang senang belajar dengan bergerak tidak terpenuhi, sehingga mereka diam saja, tidak acuh terhadap pelajaran kita. Karena mereka tidak bebas. Saya harus belajar dengan gaya saya sendiri seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Berikutnya materi kelima, yaitu posisi kontrol seorang guru. Ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, ini sudah saya singgung di awal. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat perbedaan dari 5 posisi kontrol ini. Nah, bagian atas itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Pada posisi penghukum, Bapak Ibu guru, yang dilakukan Bapak Ibu guru biasanya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu terlambat datang lagi, silakan berdiri di depan kelas. Naikkan kakimu sebelah, pegang telingamu pakai kaki kanan. Dan ini kan adalah posisi guru sebagai penghukum. Apa relevannya terlambat datang dengan berdiri di depan kelas? Kan tidak relevan. Dan cenderung itu kalimatnya menyakiti, ya. Kalau kamu melakukannya lagi, awas ya. Nah, ini kalau dalam bentuk kalimat, ini adalah kalimat-kalimat yang menghukum anak, karena kalimat ini cenderung menyakiti perasaan anak. Kemudian apa dampaknya terhadap peserta didik? Jadi posisi kontrol sebagai penghukum ini berdampak pada anak yang memberontak. Ya, anak akan memberontak, kemudian bisa saja menyalahkan orang lain, bisa saja juga berbohong kalau itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Nah, hasilnya bagaimana? Peserta didik akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini untuk posisi penghukum. Kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang Bapak Ibu guru lakukan biasanya berceramah, menceramahi anak-anak dengan kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa dirinya bersalah. Misalnya, kamu seharusnya sudah tahu, ya, ibu lelah sekali. Ibu lelah sekali menasihatikan. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, ini kalimat-kalimat ini membuat anak itu merasa dirinya, oh iya ya, saya bersalah juga. Merasa bersalah, tapi itu mungkin bisa saja mendisiplinkan anak, tetapi tetap akan menyebabkan anak itu masih dalam posisi gagal. Anak yang gagal, ya, karena masih merasa bersalah. Kemudian dampaknya bagaimana? Dampaknya bisa saja menyembunyikan sesuatu, ya, anak-anak ini, supaya ia tidak merasa bersalah lagi. Kemudian sering menyangkal, dan bisa jadi juga akan tetap berbohong. Dan hasilnya, dampaknya terhadap anak itu, anak akan merasa rendah diri untuk posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini agak lebih baik dari 2 sebelumnya. Yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan, ayo dong bantu Bapak. Ini biasanya kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh posisi guru sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, kan ini seperti percakapan antara teman. Tetapi dampaknya bagaimana? Anak akan ketergantungan dengan sosok guru tersebut, sehingga ketika bertemu dengan guru yang lain maka dia tidak berlaku. Dia akan menaati aturan itu ketika dengan guru itu saja, tapi dengan guru lain tidak. Nah, hasilnya adalah lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau.
Ini biasanya menghitung dan mengukur itu maksudnya selalu acuannya itu adalah keyakinan kelas, acuannya adalah peraturan kelas. Itu yang menjadikan patokan aturan, kemudian kesepakatan sekolah, aturan yang ada di sekolah, itu yang akan dijadikan acuan oleh guru yang menjadi sebagai posisi kontrol pemantau. Apa peraturannya kita? Kan peraturan kita kan masuk jam 7.30. Kenapa kamu masuk 7.80? Misalkan 7.80, 7.40 gitu kan. Jadi ketika melakukan itu dia menyebutkan aturan-aturan, seolah-olah dia sedang memantau anak tersebut berdasarkan aturan dengan aturan. Nah itu. Kemudian dampaknya bagaimana? Nah, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi, saat diawasi saja dia datang tepat waktu. Nah, misalkan karena yang mengatakan tersebut misalkan Pak Haji Daah di depan, begitu bukan jadwalnya Pak Haji Daah, dia datang telat. Nah, seperti itu ya. Dia akan melakukan itu ketika diawasi. Berarti munculnya motivasi apa jadinya? Eksternal kembali ya. Dan yang terakhir, nah ini posisi kontrol yang diharapkan, ya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dimana yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada posisi ini yaitu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan yang ditanyakan adalah apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut yang harus dijawab oleh anak-anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya. Nah dampaknya bagaimana? Ini akan menguatkan pribadi siswa tersebut sehingga hasilnya adalah anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini nanti akan lebih dijelaskan lagi posisi manajer. Nah posisi manajer ini yang termasuk dalam motivasi internal. Satu ini saja. Nah akan dikupas lagi untuk posisi manajer. Di sini posisi manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi kontrol manajer ini biasanya mengacu pada restitusi. Ada 3 Bapak Ibu, ada konsekuensi, ada restitusi, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah restitusi ini bukan untuk memperbaiki kesalahan, bukan. Tetapi restitusi itu adalah bagaimana anak itu bisa belajar dari kesalahan. Itu kemudiannya. Itu yang dilakukan oleh guru-guru yang ada pada posisi manajer. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Nanti akan saya berikan. Nah ini contoh 5 posisi kontrol. Nah, video ini saya sadur dari kanal YouTube Pendidikan Guru Penggerak, ya. Nanti kita dengarkan bersama, lihat bersama. Ini lengkap 5 posisi kontrol itu dicontohkan. Jadi mungkin gaya-gaya belajarnya visual akan lebih paham dengan melihat video ini. Ya, tadi kan hanya teori yang saya sampaikan. Ini ada contoh praktek menerapkan 5 posisi kontrol. Kita dengarkan sama-sama. Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu kulit lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang denda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini kalimatnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ini sekarang posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Nada awal memanggil itu yang sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini mungkin perlu kita sama-sama perhatikan ya Prof. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru
terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Sudah punya gambaran apa Ibu ya? Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru. Nomor 1 dan 2 ada di sini. Saya duduknya sambil batu selempar. Kan langsung bangun, langsung ke sini. Orang guru zaman saya Orang kejadian di sana duduk-duduk tak tahu apa kepala lagi ngomong. Aduh, salah set. Belum saya setting jawabannya tadi. Ternyata muncul duluan. Seharusnya evaluasi, maksud saya. Ini maksudnya tidak muncul jawabannya ini. Jadi Bapak Ibu ya, ternyata sudah muncul. Tidak apa-apa ya. Jadi untuk kalimat-kalimat, misalkan kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan adalah kalimat-kalimat yang ya membuat siswa merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini kan ya ngomong ya. Ayolah lakukan demi Bu Guru. Oke teman. Ini Bu Alprina di sini? Enggak ya? Apakah kamu mendapatkan adakah yang mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kan di SD biasanya kan ya ada stiker-stiker kalau anak-anak berbuat baik dikasih stiker gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi ya, supaya anak-anak menjawab sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, sudah jelas itu sebagai penghukum. Ini sebenarnya ini tadi ya kuis. Sudah saya siapkan hadiahnya. Ya. Ini jajan. Tapi sudah muncul. Oke. Kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu, materi yang terakhir. Yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru pada posisi manajer, posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Ada 3 tahapan ya. Sisi yang paling bawah itu tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi pada tahapan ini itu Bapak Ibu guru melakukan hal-hal yang mengembalikan anak-anak dari identitas gagal menjadi identitas baik. Kita ketahui bersama kan anak-anak kalau kita panggil ke ruang BK misalkan, tanpa kita kasih tahu mereka bersalah atau tidak, kan mereka sudah merasa bersalah, ya. Atau mereka berkelahi, kita panggil. Nah, tahapan pertama yang dilakukan adalah mengembalikan anak-anak itu ke posisi mereka sendiri, bukan ke posisi gagal. Ya, jadi kalimat-kalimat yang sering diucapkan biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
berbuat salah hal yang manusiawi. Nah, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini beberapa kalimat yang berusaha mengembalikan anak-anak itu supaya tidak menjadi orang yang gagal lagi gitu. Ini maksudnya tahapan yang pertama. Jadi menstabilkan identitas mereka. Kemudian setelah itu dilakukan, ada tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi dalam tahapan ini, guru pada posisi manajer ini biasanya menggali kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dibutuhi anak tersebut sehingga melakukan kesalahan. Pasti kan mereka punya tujuan, melakukan itu ada tujuannya. Kamu melakukan itu pasti punya tujuan kan? Nah, begitu. Ini beberapa kalimat yang ditanyakan untuk memvalidasi tindakan-tindakan yang salah yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini untuk menggali keyakinan-keyakinan yang sudah dipercaya oleh peserta didik. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati misalkan. Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Bersedia tidak kamu melakukan memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana cara kamu supaya tidak mengulangi hal ini lagi? Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru untuk proses yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi posisi manajer itu biasanya mengacu pada restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya satu lagi video dari kanal YouTube Pendidikan Guru Penggerak juga terkait praktik merestitusi siswa bermasalah menggunakan segitiga restitusi. Kita dengarkan bersama. Dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan?
Sebenarnya saya mau nanyakan tahapan itu kemana begitu? Kamu dikatain tukang fitnah, Pak. Ya aku marah lah. Nah ini tahapan ini kira-kira tahapan yang mana Pak Ibu? Yang menstabilkan identitas ya. Oh wajar lah kalau kamu marah, kan begitu kan? Saya Pak Guru juga kalau berada di posisi kamu pasti marah. Nah ini usaha untuk mengembalikan identitas anak. Kita Aku lanjut. udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa Ini sudah. Kita ke pemahaman konsep. Saya tutup dulu Bapak Ibu jawabannya tadi ya. Boleh muncul lah pokoknya. Sebentar. Untuk dulu. Saya bisa baca itu biar bisa. Ya Pak aja nih. Oh yang kalau aja bisa dibaca. Lagi yang begitu. Aduh, Oke, yang terakhir. Kita yang terakhir. Ini evaluasi pemahaman untuk materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kalimat ini ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru. Itu masuk dalam tindakan yang mana? Apakah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau tahapan menanyakan keyakinan? Yang pertama, berbuat salah adalah hal yang manusiawi, nak. Menstabilkan identitas. Oke, yang kedua,
kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukannya? Validasi. Kamu bisa saja memukul dia, tapi kamu tidak melakukan itu. Validasi, ya benar. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, kita cek jawabannya. Iya, benar. 100 untuk Bapak Ibu guru. Baik, materi kita sudah habis Bapak Ibu. Mungkin ada yang satu penanya saja kalau ada, tapi kalau tidak ada ya oke, satu pertanyaan diwakili oleh Bapak Idaman Sudarno. Dipersilakan. Monggo sendiri Pak. Banyak-banyak. Iya, jadi saya ini kan mau sebentar pensiun ya, baru saya merasakan inilah pendidikan. Ya. Jadi benar-benar nanti Bapak dan gurunya akan menjadi hebat nanti. Andai kata saya pertama jadi guru dapat begini kan, hampir 40 tahun saya jadi guru kan betapa hebatnya ya. Itu yang kita syukuri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang masih muda, ikuti program-program pemerintah dengan baik ya, untuk memajukan Bapak dan Ibu, memajukan karirnya nantinya. Tidak seperti kami yang sudah tua. Itu motivasi pertamanya. Kami banyak sebenarnya pertanyaan, tapi kalau waktunya dibatasi, ya kalau berbicara tentang peraturan, benar Pak ya, peraturan sekolah yang kita berlakukan dari dulu sampai sekarang ini hampir tidak berlaku, ya benar gitu ya. Jadi perlu adanya ini keyakinan kelas ini tadi ya. Ini penegasan saja ya. Kemudian terkait dengan tadi ada sejenis hadiah, ya. Ya, saya kadang-kadang memberikan hadiah kepada siswa, Pak, ya. Tetapi tidak pernah saya berjanji, Pak, ya. Tidak pernah janji. Tapi kalau siswa ada bagus nilainya, saya kasih hadiah memang ya. Nah itu apa menyalahi juga itu pertanyaan saya. Ya, itu bisa juga. Terima kasih Pak Guru Idaman Sudarno. Jadi beliau juga guru saya waktu di SMP ya. Dan beliau luar biasa. Sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya belum pernah melihat Pak Guru itu marahnya itu dengan menghukum kami, itu tidak pernah. Satu yang saya ingat, ketika beliau marah, maka beliau marah sendiri. Benar Pak ya, beliau pasti akan marah sendiri. Tidak pernah saya lihat beliau memarahi kami, itu tidak pernah. Tapi beliau marah sendiri di depan kelas itu, di depan kami itu, memarahi diri sendiri. Jadi luar biasa beliau sudah mendidik kami waktu masih SMP. Baik Pak Guru, jadi pertanyaannya Pak Guru juga pernah kami tanyakan begitu. Karena kami saya dan beberapa teman itu tidak sepakat kalau hadiah itu menghukum anak-anak, begitu kan? Jadi pernah kami sampaikan. Nah di sini ada konteksnya, ternyata hadiah tersebut, hadiah yang dimaksud. Jadi hadiah yang dimaksud di sini adalah hadiah yang secara terus-menerus dilakukan terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi ketergantungan terhadap hadiah. Nah hadiah inilah yang akan menghukum anak itu tadi, sehingga ketika anak tersebut tidak diajar oleh guru yang sering memberikan hadiah itu, maka dia tidak akan mentaati aturan itu. Karena kita juga sering kan kalau pas setelah rapotan kan pernah membagikan bingkisan, sertifikat, kan itu berupa reward juga buat anak-anak. Apakah itu tidak diperbolehkan? Itu boleh. Nah, di situ dalam konteks itu masih diperbolehkan. Ternyata konteks hadiah atau reward yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang menyebabkan anak tersebut merasa ketergantungan dengan apa yang kita berikan. Itu yang dimaksudkan berdasarkan apa yang kami dapatkan Pak Guru. Ya.
Cukup kira-kira Bapak Ibu? Baik. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan saya dalam menyampaikan materi ini, dan harapannya adalah kita semua, Bapak Ibu guru maupun wali kelas, dapat menerapkan paling tidak mulai dari skup kecil, yaitu keyakinan kelas dulu. Jadi diharapkan nanti pada tahun ajaran yang baru, anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dengan Bapak Ibu guru yang dibuktikan dengan sudah tertempelnya keyakinan kelas mungkin di kelas masing-masing untuk wali kelas ya, atau ada di catatan anak-anak untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran. Itu harapannya. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.